toko bokep. Hah? Jadi kayak misalkan lu mau Sora Awi, si resepsionisnya Spesifik ya, top of mind lu Sora Awi ya? Iya, pokoknya Sora Awi. Ngomong itu gue jadi inget tuh, ada temen gue yang sampai hafal ini, kodenya. Aduh, ada kodenya. Kan ada kode di depannya SE799 apa gitu. Oh. Hafal tuh ada. Nyesal nggak? Dulu sempat ngeluarin pantat di stand up fest. Nggak mungkin. Orang yang bentuknya gempal aja, itu udah kelihatan, udah pasti BMI-nya gendut. Bahkan orang yang berotot, BMI-nya overweight. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana gue sudah kenal mungkin sama bintang tamunya, cuman masih mungkin banyak yang belum gue tahu, makanya belum tahu gitu. Selamat datang Mal Jupri. Halo. Nama lu bukan Mal Jupri kan aslinya? Muhammad Al Jupri. Muhammad Al Jupri. Jadi Muhammad Mal tuh dari Muhammad Al. Kenapa nggak M Jupri aja? Biar ada mallnya, biar megah. Kan nggak semua mall megah tau. Mall tutup nggak megah. Iya. Ya jangan datang jam 9 dong. Bukan, mall yang udah tutup, yang udah berhenti beroperasi. Bangkrut ya? Bangkrut. Oh iya, ada. Kan nggak semua mall Mall megah. Ciputat juga ada. Nggak boleh nyebut merek. Nanti mall Ciputat memang ini loh. Tapi menuntut gimana? emang keramiknya juga udah pada lepas. Yang di mall Ciputat. Jadi mall HP doang gitu kayaknya ya. Biasanya mall yang udah mau tutup tuh ujung-ujungnya jadi mall HP doang tuh. Casing doang, casing. Bukan, jualan HP doang maksud gua. Roxy. Bukan. Ya udah, ini ada Mal Jupri. Mungkin kan kalau anak-anak stand up udah pada tahu lah siapa Mal Jupri. Tapi kan yang nonton ini siapa tahu banyak. Ada ibu-ibu PKK, ada anak. Ada ibu-ibu PKK nonton, ada pasti. belum tahu. Ada. Makanya mungkin ini lu perkenalkan diri, lu di orang yang nggak nonton stand up atau apa, lu siapa gitu. Singkat Kalau aja. saya Jupri, saya bocah kocak dan influencer gym. Influencer kesehatan. Influencer. Bagus kalimatnya ya, bocah kocak. Ibu-ibu pun ngerti, wah pasti lucu deh. Dan influencer bukan gym. Tadi lu bilang influencer kesehatan. Ya, influencer Cocok kesehatan. banget sih. Jadi ibu-ibu PKK sih cocok. Ya udah. Jadi nanti kita akan ada 3 pertanyaan doang. Ya. Yang masing-masingnya sejam itu makanya kan. Lama juga. Nggak sih kelamaan ya. Pokoknya 3 pertanyaan, terus tiap pertanyaan ada levelnya. Makanya ini ada cabe. Jadi ntar level 1 pertanyaan yang ringan-ringan, level 2 yang medium, level 3 pertanyaan ultimate gitu. Kita mulai aja kalau gitu langsung pertanyaan level 1. Kita makan bareng. Gini. Aduh, tahu. Kotor banget ini makanan. Oh. Tepung. Ya udah cabenya doang juga boleh. Kalau apa gue sih ya. Coba. Bener mau cabe doang. Ya udah, perdana nih. Ini tosnya tetap ada tos tahunya. Nah. Jadi benar-benar ya, karena lo gue doang nggak makan. Oke. Pedas banget. Lu nggak kepedesan ya? Toleransi pedas lu tinggi ya? Iya, toleransi keagamaan gue juga lebih tinggi sih. Oh iya. Contohnya apa? Lu punya teman Kristen? Banyak temen Banyak Kristen. ya? Dan fan-fan aja ya? Fine-fine aja. Pertanyaan gue bukan gitu. Itu masuk level 1 udah agama. Pertanyaan gue, lu dulu pernah stand up ke Jepang ya? Oh ya, Ngapain sih? jalan-jalan. Nah yang benar. Jalan-jalan. Kan bisa ke Malaysia lebih dekat, terus lebih bahasa. Udah duluan. Udah. Malaysia tuh Tapi kan pada akhirnya kan yang paling Jepang kan bukan kesatuan dari tour itu sendiri kan? Malaysia pertama waktu tur. Itu tuh kesatuan tur turnya yang ya? dulu. Iya kan? Oh Jepang tuh bukan khusus ke Jepang doang, tapi itu emang serangkaian acara. Serangkaian acara. Ya udah, jadi lu ngapain? Mau coba keluar negeri itu waktu itu? Karena pengen jalan-jalan. Cuman kan ada hasrat kayak gue pernah stand up di sini nih gitu. Seru. Waktu itu mana aja luar negerinya? Malaysia? Malaysia sama Jepang doang. Malaysia sama Jepang doang. Kuala Lumpur sama Tokyo. Kuala Lumpur sama Tokyo. Dan di itu dua-duanya bahasa Indonesia ya? Berarti kayak ada orang-orang Indonesia yang nontonnya gitu. Tapi di Malaysia serunya 29 orang yang nonton. 20-nya orang Malaysia asli, 9-nya orang Indonesia yang udah lama. Malah lakuan orang Malaysia yang nonton ya? Karena orang Malaysia nonton Suci. Nonton OVJ, nonton Lapor Pak. Jadi mereka memang Iya. kiblat komedinya tetap ke Indonesia. Kayaknya nggak komedi doang, musik juga gitu deh. Orang Malaysia Betul. nonton Peter Pan, Wali, segala macam. Jadi ketika ke sana mungkin lebih gede ketimbang Wali manggung di kabupaten sini ya gitu. Ada orang yang terhormat namanya Noh Saleh. Ya, tahu. Angin kencang membawamu. Angin. Nah, dia juga suka banget sama Dewa dan lain sebagainya. Oh, keren suka sama lu. Nanti lah. Tapi dia tahu lu nggak ya? Belum. Nanti gue Belum. belum. Gue nyanyi dulu berarti. Lu bisa nyanyi?
La. Nah, bener lu bisa nyanyi nggak? Enggak. Sebetulnya bisa, karena kan dulu bocah kori gua. Kori itu apa? Nasyid ya? Yang baca Al-Quran. Emang ada jaminannya baca Al-Quran bisa nyanyi? Ya kan ngelatih suara, ngelatih nafas gitu. Terus juga dulu gua vokalis band. Band apa? Band SMA gitu. Mainnya apa? Vokalis. Lagu-lagunya. The Massive. Kau memang pernah membuatku berdecak kagum gitu. Tapi kelakuanmu itu gitu. iya kan The Massive. ada. Kau membuat Nah gitu. iya ku harus gitu kan The Massive. Berarti lu band cover The Massive doang. Iya. Gak ada lagu-lagu lain, hanya The Massive. Ada juga Ungu. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti gitu. Jadi karena memang gue suka impersonate, jadi gue sekalian nyanyi gitu. Diprosotin juga nggak celananya? Kan ungu, Iya, pakainya di bawah itu kayaknya. Iya, sama gespernya gede-gede banget. Pro shop. Iya, jadi kalau ruku ketusuk tuh. Ada tanduknya Iya. kan ya. Pro shop baju skater dong. Baju skater. Celana ngepres. Kolor kemana-mana. Kolor kemana-mana benar-benar. Ada ini dulu kan ungu soundtracknya sinetron apa tuh? Ciuman terakhirku agar kau mau. Ada pada Cinta Series, nggak tahu. Yang nyanyinya, gue lupa lah pokoknya itu. Iya itu. Ungu. Jadi lu ternyata anak band impersonator Ungu dan The Massive ya. Betul. Tapi sampai sekarang udah pernah ketemu The Massive-nya? Belum pernah. Akan mau ketemu? Enggak, biasa aja udah. Nggak ada ini ya? Nggak ada hasrat, cuman waktu itu kan open mic di Ciledug kan itu Iya kan dekat Rian kan? kafenya Rian. Oh di kafenya ya? Di Rian kafenya Eke ya? Rian, nggak ketemu-temu aja. Tapi gimana deg-degan? Nggak biasa aja juga ya? Biasa juga. Terus kalau ada Rian juga Ya udah lah ya. udah gitu, nggak mungkin kayak, wah Bang Rian nyanyi dong, nyanyi. Enggak. Jersey dong, jersey gitu. Iya, jersinya banyak anak tuh. jersey Ya. dia. anak jersey. Dia suka lagu Country Road katanya. Country Road. Lagunya siapa waktu itu dia bilangnya? Pokoknya orang bule lah. Orang bule. Ya udah. Terus itu dulu ya yang ke Malaysia dan Jepang. Ya. Yang kalau di Malaysia 29, di Jepang berapa orang? Di Jepang 60. Wih, banyak dong. Karena di Jepang tuh pasarnya udah udah dibentuk. Iya, sampai Gerard aja ke Jepang pernah ya? Oh enggak, waktu itu Gerard enggak. Karena dulu waktu Gerard ke Jepang belum ada stand up Indo Tokyo. Kalau sekarang stand up Indo Tokyo tuh benar-benar dirangkul semua, sesolid itu. Jadi semua komik nasional kalau mau ke sono pasti sold out, walaupun pasti sold out, tapi ukuran tempatnya disesuaikan. lebih kecil. Karena kalau gede kan berarti lo harus pajak dan lain sebagainya. Tapi balik modal nggak tuh? Enggak lah. Enggak ya? Ya intinya kalau senang-senang, terus juga kan bergennya itu bukan uang, tapi kayak penginapan, jauh lebih murah gitu. Jadi setengah lah, ada setengah nggak? Iya, setengah lebih ya? lah, setengah lebih ya? Jadi lebih nyaman lagi lah. Ya, udah gitu. Kalau jalan-jalan. Ini juga ya dikasih tahu tempat-tempatnya udah yang sama warlock ya. Iya, ditemenin juga. Iya. Dibayarin nggak kan? Enggak, tapi gue bayarin kopi makan lah. Cuman dia nggak minta bayaran. Cuman lucunya tuh dia ada toko Jepang, toko bokep. Lucu banget toko bokep. Jadi kayak misalkan lu mau Sora Aoi, si resepsionisnya nggak top of mind lu Sora Aoi ya? Iya, pokoknya Sora Aoi. Dia nggak mau, dia resepsionisnya cuma bilang, ya udah jadi lu cari aja di situ. Jadi dulu ada lorongnya di mana, lorong Sora Aoi semua. Jadi temen gua saking jagonya bahasa Jepang, jadi ngeliatnya tuh semuanya kanji kan, udah bukan hiragana. Jadi kayak oh ini dia. Itu Sora Aoi ya. Iya, tapi dia nggak tahu aktornya, tapi dia baca tulisannya. Jadi warlocknya mantep lah. Tapi ngomong-ngomong itu gue jadi inget tuh ada temen gue yang sampai hafal ini kodenya. Aduh, ada kodenya. Kan ada kode di depannya SE799 apa gitu. Oh. Hafal tuh ada. Iya, kayak misalkan yang kata Valentino Rossi kan. Valentino Rossi. Marquez. Kenapa Marquez? Marquez yang oh ini di Malaysia nih. Terus ada akte di Indonesia. Oh, udah tahu itu yang oh, ini Sora Aoi yang 003. Iya. Oh, ini adegannya pas di depan pantai udah tahu gitu. Iya, ini yang di kereta nih. Yang agak canggung nih pas lihat bapak-bapak. Itu kan yang stand up dulu lah pokoknya ya. Kalau sekarang juga mau ada promo katanya. Iya, Di mana? Mau promo, mau ada stand up. Nah, ini promonya. Iya, di mana? Kemarin udah jalan di Agustus tuh udah jalan di Jogja sama Purwokerto. Terus yang belum apa lagi? Di akhir Agustus ini ada Bandung sama Cilegon. Kenapa kota-kota itu yang dipilih? Pertama Bandung. Kenapa Bandung? Teng. Karena beda ya? Udah beda tren. Nggak, Bandung itu
Tapi Tai temennya sih. Iya temennya. Temen beneran apa karena temen viral ya? Temen dekat. Emang temen dekat ya? Kok bisa sama gitu ya? Bocah Unpam. Emang aneh. Pamulang? Pamulang. Dua-duanya itu? Dua-duanya. Mahasiswa mantap lah. Temennya Ruby. Temenan viral. Terus? Ya jadi Bandung tuh menyenangkan lah. Dan ya itu tadi sama kayak Stand Up Indo Tokyo, pasarnya tuh udah kebentuk. Jadi Bandung dan Tokyo pasarnya. Komik nasional datang tuh ya udah banyak yang siap nonton gitu, nggak harus melihat popularitas kita. Nah kalau Cilegon kan karena gue nggak pernah dekat ini Krakatau Steel mungkin. Siapa tahu. Pegawai Krakatau Steel kan, aduh ada hiburan nih. Tetap aja mending tidur kan. Ya, nah kalau di Cilegon ini gue ngerasa kayak pengen lihat aja gitu animo orang Banten tuh kayak gimana. Kenapa nggak di Serang? Kan Banten kan Serang. Cilegon lagi hidup, iya komunitas stand up Indo Cilegon lebih aktif. Terus juga Bang Panji pernah ke sana kan? Iya. Oh jadi lu udah based on yang udah orang-orang pernah ke sana? Iya, ya? yang pernah ke sana aja. Bukan request berarti ya, lu ngelihat aja. Request, iya, tapi Cilegon, Purwokerto gue tau lah, itu juga lumayan gede kan. Jogja. Ubay segala macem, Jogja sama Bandung. Jakarta nggak? Jakarta tanggal 28 September. Terakhir finale itu, Enggak, iya dibilang final ya. Tapi kan nanti di Januari Malaysia, Februari di Tokyo. Tetap karena gua ngejar salju. Februari. Jadi udah kayak reguler, udah kayak Panji pengen aja, gitu. Bukan. Ya intinya kan ada momen-momen ya udah ngabisin duit buat liburan, happy gitu. Nambah dong berarti nggak 29 orang lagi lah ya di Malaysianya. 26 atau 29? 29. Nambah dong ya? 30. Biar bulat. Iya. Di Tokyo-nya sama di itunya sama mungkin tempatnya? Nggak tahu, ya itu diserahin ke Stand Up Indo Tokyo aja. Tapi tiketnya udah bisa dibeli? Belum. Yang di Jakarta? Yang di Jakarta udah itu di mana beli? Di tip-tip ya? Biasa lah ya? Pasti sama Bata tuh ya dia ininya. Di tip-tip mulu ya? Nggak mau di tempat lain, hanya di tip-tip aja ya? Di warteg. Di tip-tip? Kenapa di warteg? Iya. Ya di tip-tip doang di paling enak doang. Gitu, karena yang lain kan adminnya kegedean. Berapa duit ini, berapa harga tiketnya? 100. Murah dong. 125 sampai 165. Yang udah bisa dibeli berarti yang Jakarta apa aja yang udah bisa dibeli? Tiket yang 165 sekarang. Itu pre-sale atau apa? Udah tiket reguler. Pre-sale. Itu yang Jakarta doang berarti, sama yang kota-kota yang belumnya lagi. Kalau kota-kota lain udah reguler. Kota apa lagi yang belum sisanya? Bandung sama Cilegon. Bandung, Cilegon, Jakarta itulah dan Tokyo Malaysia. Ya kalau ada orang Indonesia siapa tahu emang bela-belain udah nonton di Jakarta juga nyusulin, ada aja tuh orang kayak gitu. Iya, Bang Panji itu kayak gitu ada tuh ya orang-orang ya. Segila itu. Ya udah berarti lu sekarang siap-siapin itu, paling mau siapin materi kan udah jalan juga, jadi paling tinggal ngelancarin doang. Iya, tinggal nikmatin terus. Sama sambil tetap nge-gym. Iya. Sekarang udah influencer kesehatan juga ya. Gue bilang influencer kesehatan karena gue berhasil dari gemuk ke kurus aja. Tapi itu bukan pertama kali deh kayaknya. Maksud gue, biasanya orang yang dari gemuk ke kurus tuh sebelumnya pernah gitu juga. Pernah juga, ya kan? 2019. Lebih gemuk nggak tuh? Lebih kurus. Lebih kurus ke gemuk? Dari gemuk ke kurus. Dari ya berat 90 ke 70. Terlalu kurus. Terus 70 terlalu kurus. Makronutrisinya berantakan, jadi gue kayak... bahasanya udah gak ngerti. Oh iya, maksudnya kan kayak karbo, proteinnya tuh nggak tercukupi dengan baik, jadi gue kena asam urat dan lain sebagainya, penyakit-penyakit. Nah kalau sekarang tuh udah nurunin sekaligus mempelajari itu juga. Tapi berarti lu memulainya itu buat karena diri lu sendiri ya, kalau gue ngerasa apa dan segala macem gitu? Iya, karena gue pengen stand up tuh nyaman gitu. Nyaman dari diri lu sendiri ya? Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kita makan lagi dulu cabenya. Jadi tiap pertanyaan ini sekarang masuk level 2. Tadi level 1. Ini pertanyaannya lebih mendalam lagi soalnya. 2 cabenya ya? Nggak pakai tahu nih tetap? Nggak. Luar biasa. Tosnya tetap deh. Tosnya tetap tos tahu. Makanya gulanya tahu. Bener-bener nggak mau ya tapi ya. Walaupun nggak ada cheat day, tapi sayang cheat day-nya cuma tahu doang ya. Iya, sayang banget ya. Mending enggak ya. Kalau cheat day-nya lo makan apa bang? Cheat day-nya makan roti O.
Roti kopi itu gue nggak tahu terbaik tuh, roti kopi sama Indomie Gue nggak goreng. nyangka lo, gue kira daging apa? Enggak dong, ya? daging masih poros. Masih poros, bukan cheat day ya? Bukan cheat day. Gue kira Indomie lah paling nggak. Intake protein, Indomie goreng sama itu roti kopi. Oh, tapi spesifik gitu. Iya, roti kopi lah. Yang ada itu kan si pemain sinetronnya yang Iya, siapa? Dude Herlino. Dude Herlino. Sampai sekarang masih brand ambassador padahal udah turun pamornya. Karena roti O itu. Nah, ini pertanyaan 2 ya, yang lebih spesifik lagi. Ini berhubungan dengan tadi masalah lo naik turun berat badan. Gua kira tuh karena lo gitu karena lo di body shaming. Enggak ternyata ya. Tapi Ya, pernah nggak? body shaming mah sering. Pas lu gendut itu. Tapi teman-teman deket aja kayak gendut goblok tolol gitu, kayak ada tolol. Kenapa ada tololnya gitu? Udah gendut, goblok, tolol gitu. Iya, jadi lengkap gitu. Tapi dari teman sekitar aja, nggak ada dari followers atau dari apa? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Dasar gendut lo gitu, nggak ada ya? Ada sih sebetulnya. Kayak lihat badan lu gitu. EG. Heeh. Bocah kali tuh ya, Pokoknya pakai EG segala. Pokoknya gue ngatain orang denial banget sih mbak. Soalnya orang gendut tapi pick me, lu tau nggak? Oh berarti lo sempat pernah ngatain orang gendut, terus lo dibalik serang. Berarti lo sebenarnya setuju-setuju aja sama body shaming ya? Setuju aja sih. Nggak apa-apa body shaming. Ya maksudnya dari siapa lagi yang mau ngingetin dia? Soalnya banyak yang bilang fine, Tapi positivity. Tapi kan itu kayak... Gak apa-apa kayaknya tahu ya. Ininya aja, tepungnya aja dibuat. Iya, ini kan masih protein kan? Masih protein. Iya, benar-benar. Nah. lumayan ya. Ini soalnya cabai dari Afrika dia, jadi lebih pedes. Tapi nggak hitam ya? Itu, udah body shaming rasis ternyata lo ya? Dikit. Nah, tapi lu beneran body shaming nggak apa-apa menurut lo? Tapi kan kalau bilang biar ada yang ngingetin. Gimana kalau itu adalah pertolongan yang mereka tidak mau? Emang udah, lu siapa ngingetin gua gitu? Ya makanya, gua tuh lebih kepada ya udah gua biarin aja orang gemuk kan. Tapi lu cuman kalau misalkan ada yang bukan karena denial gitu. Denial karena dia nggak ngerasa gendut. Nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Ini kan kontradiktif. Kayak nggak apa-apa miskin, yang penting megang duit. Enggak, keduanya lu nggak ada gitu. Tapi kan gendut subjektif, Mal. Kayak orang kata gendut, ternyata kalau secara BMI dia ternyata bagus dan semua kesehatan bagus, ternyata emang bener sehat gimana? Nggak mungkin. Orang yang bentuknya gempal aja, itu udah kelihatan, udah pasti BMI-nya gendut. Bahkan orang yang berotot, BMI-nya overweight. Karena BMI itu kan tinggi badan, terus dihitung lagi sama berat badan saat itu kan. Makanya sekarang pakai BMR gitu. Jadi lo nggak apa-apa ya, Bok? BMR apa lagi? Hah? BMR apa lagi? BMR tuh metabolis gitulah. Ya Allah. BMR tuh ngecek satu hari itu pembakaran kalori lu tuh berapa. Dihitung, ada hitungannya karena setiap organ tubuh lu kayak jantung, tulang, otot dan lain sebagainya itu ada fungsi untuk pembakaran lemak. Gimana kalau orang yang gendut yang ngomong kayak gitu tuh dia sebenarnya sambil usaha juga, cuman ya nggak apa-apa deh gue gendut, ini gue juga sambil lari. Kalau gitu tetap lu serang nggak? Nggak. Jadi lu benar-benar gue semangatin, semangat ya. Mudah-mudahan bisa tercapai body goals-nya. Kalau orang yang gendut aja tapi dia nggak positif gimana? Ya udahlah gue gendut aja biarin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mati biarin, mampus biarin. Berarti sama Ilham Setiadi gimana lo? Ilham Setiadi kan udah mulai udah berusaha keras. Iya. Mau sidik. Gue udah berusaha keras untuk tidak bahas itu ya. Kenapa dia juga olahraga tau? Iya olahraga. Tapi? Nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kan ada bahasa yang gue nggak bisa kurus waktu itu. Gue pernah dengar. Oh. Dia punya penyakit, gue nggak bisa kurus. Gue masih... Siapa? Mo Sidik. Oh iya ada gitu. Gue baru tahu malah. Gue pernah dengar. Iya. Entah ini salah atau tidak ya. Koreksi ya Kang Mo. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak ada penyakit yang kayak gitu. Gue sih ngerasa waktu itu ini teman gue ada nggak bisa gendut, enaknya kayak gitu. Jadi dia penyakit apa gitu? Iya, metabolismenya kenceng jadinya. Iya. Jadi semuanya jadi tai, nggak ada penyerapan makronutrisi, ya betul. Gue ngecengin temen gue yang kayak gitu biasanya ini, berarti bisa parkir di Febel dong gitu. Tetap tidak. Oh iya. Tapi nggak bisa tetap sesehat dia. Oke. Langsung yang ketiga nih pertanyaannya, level 3 ya. Cabainya 3 nih sekarang, Mal. Gimana, Mal?
Udah sakit kepala sih gue, tapi apa-apa justru nggak apa-apa ya. Yang ketiga, pertanyaan terakhir kok, yang lebih dalam. Ya. Untung gue pakai jaket sapi. Kenapa tuh? Lebih adem. Kayak soalnya berasa di Cimory ya, di puncak. Puncak Yuk, gunung. langsung ya, 3 cabai. Langsung aja nih, gua iniin dulu nih. Ya udah nggak apa-apa, udah. Nih gini ya. 3 ya. Terus. Lu togenya aja bisa, toge meningkatkan fertilitas kan. Kardio aja 15 menit kebakar kontak. Ya kan jadi buang-buang waktu. Harusnya bisa ngelakuin pekerjaan yang lain. Seperti apa? Seperti pertanyaan ini nomor 3 nih. Kenapa? Bukan kenapa. Nyesal nggak dulu sempat ngeluarin pantat di stand up fest? Mungkin yang belum tahu, ini dia ada di publik nggak sih? Nggak ada ya? Enggak. Ya yang nonton aja waktu itu. Nggak di-upload sih. Tapi mungkin banyak yang tahu, legend banget. Padahal gua tuh, wah Jupri bagus banget dari awal sampai akhir. Kenapa terakhir pantat? Gimana? Ada penyesalan kah atau apa waktu itu yang terjadi? Jadi waktu di Jambore kan menyenangkan ya. Ya. Gue kelarin pantat karena Jambore. saat itu sore, terus orang-orang di hutan. Di hutan. Hutan kan kalau berak kan di sembarangan nggak masalah. Dan syahdu. Syahdu. Tidak ada kanan kiri, tidak begitu rame. Jadi gue bilang kayak teman-teman semuanya, gue sebagai masa depan komedi Indonesia males gitu. Kok bisa-bisanya gue ditaruh sore, harusnya gue ditaruh malam. Karena gue yakin banget di malam kalian nggak punya ini. Dar. Bool gue sampai kelihatan. Yang ini munya-munyanya gue bengkek. Munya tuh. Boolnya. Oh, eshol. Wah, ketawa 2 menit ketawa. Lagi ya udah Nah gue ngerasa kayak menghibur banget ya, cuman sayangnya gue keluarinya di awal. Pas di mana? Pas di Jambore. Ya, kok sayangnya? Oh maksudnya jadi ketika lu stand up nggak? Jadi nggak begitu ledakan tawanya, nggak begitu oke. Tapi works pantatnya. Pantatnya works, stand up nggak begitu oke karena mendung juga, terus hujan. Iya. Habis itu Pak Gamel stand up hujan-hujanan. Polisi ketangkep basah. Nah gue mikir kayaknya kalau misalkan di stand up fest gue ulang lagi seru tapi kali ya. Di akhir. Dan ternyata baju gue kegedean. Jadi pas gue turunin bool gue, kaos gue masih nyangkut. Di pantat. Masih nyangkut di pantat, jadi nggak kelihatan. Yang nongol biji doang gitu. Itu juga gelap kan? Iya. Ternyata lampu stand up fest kan tidak memumpuni untuk menonjolkan pantat kan, karena sinar aja dari bawah. Orang pakai topi aja ketutupan mukanya full. Jadi sebetulnya gue udah janji sama Pak Ajis. Terus gue ingkarin, nah makanya gue minta maaf sekali lagi dan ya udahlah gue nggak mau lagi lah ngeliatin pantat. Tapi pun kalau waktu itu nggak ketutup baju, tetap akan sama nggak sih hasilnya lu nyalain kaos? Enggak, hasilnya tetap oke. Hah? Tetap oke kalau bool gue nyala. Masa sih? Pas kalau misalkan gue nonggengnya agak tinggi, terus cahayanya menyorot. Apa yang membuat yakin kalau? Tolol. Udah bagus yang pala lu di bawah, pala doang awal-awal. Tapi katanya itu karena AT ya, dipaksa AT ya? Sebetulnya nggak mau dibawain, istri juga dibilang kan. Bawa keluarga lo itu udah. Beneran istri bilang kayak nggak usah lah, ini yang terakhir, nggak usah. Tapi bukan AT bener yang memanas-manasin lo? Satu tim, satu grup. Di situ ada AT, ada Bang David, ada Rais, ayolah Jo. Tapi yang paling provokatif siapa? AT pasti. AT, kan? Udah AT. Bang brengsek AT. Udahlah. Jadi gua nggak mau lagi gitu-gitu. Udah materi full aja udah. Have fun aja. Udah gitu. Tapi ya akhirnya. Akhirnya lu sempat ini kan kalau stand up orang lucu kan ada kayak aduh seminggu 2 minggu apa. Ini kan sebenarnya lucu cuman terakhirnya gitu. Gimana perasaan lu? Ya udah. Nggak ada masih karena yang misalkan ada story orang yang storyin gue stand up itu part-part yang lucu banget, jadi udah kesembuh udah gitu. Kesembuh sendiri. Udah hilang gitu perasaan malu ngeluarin pantat, tapi penonton ngapa dibocah? Tapi lu udah janji gak akan ngeluarin pantat lagi? Udah janji nggak. Kalaupun dibayar 1 M ya? Nggak mungkin. 1 M? Nggak mungkin. Kalau? Boleh. Ya udah mudah-mudahan ada yang invest 1 M untuk pantat Jupri ya. Terakhir nih. Tapi gue nolak buzzer 110 juta loh.
Itu mah nggak kecil itu. Keren tau. Tapi kecil. Tapi ada momen-momen dimana gue pernah nolak 110 juta. Kayaknya gue tahu nomor berapa kalau segitu. Gue nggak sempet nanya nominal lagi. Tapi gue pernah ditanya, mau nggak? Bukan ngebahas, cuman apa namanya, main skateboard doang, disorot nggak disorot paling. Tapi gue nggak usah ngepost nggak. Berapa budgetnya gitu? Oh dari gue, iya berapa? 1 M. Nggak diambil. Tapi kayaknya kayak gitu ya. Maksud itu gua segitu. Kalau 110 doang mah ya lumayan sih, lumayan gitu. Yang terakhir berhubungan dengan ini juga, hidup dan mati sebenarnya. Kata lu ada berutang nyawa sama Zawin? Iya. Hah? Apa yang terjadi ketika lu naik gunung apa? Bukan berutang nyawa sih, lebih kepada kayak misalkan memulai stand up nih. Jadi kalau dibilang utang budi, karena waktu itu ada job super. Dia tolak. Sama Zawin? Ditolak, tapi ini sama Jupri aja nih, junior gue, lucu banget lah, gue jamin. Nah, abis itu kayak, bisa lo cuci tangan minum di situ. Buset deh, kayak orang dia lo. Buset. Ini banget, berminyak banget. Lanjut. Terus? Nah, abis itu, gue super pertama, dan langsung disukain sama Mbak Nola. Sampai direkomendasiin buat suci berikutnya. Jadi jadi kayak pintu masuk lah di dunia stand up. Berarti karena satu perbuatan itu aja ya dari Zawin yang benar-benar berkesan buat lo ya? Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, waktu gue tabrakan, tangan patah, nah si Zawin tuh bilang, udah pakai duit kantor aja gitu. Jadi utang nyawanya 2 lah gitu. Makanya lo selain udah 2 utang itu, lo benar-benar dedikasi lah. Maksudnya sangat respect sama Zawin dan lo apa namanya, kalau dia bikin sesuatu lu support segala macam kan, termasuk marquee caps yang kayak sekarang. Oh iya, marquee cap. Marquee cap. Oh enggak pakai. Celana. Oh, celananya. Celana itu. Iya. Ya mana dibuang? Ya, itu. Ya udah itu aja sebenarnya, simpel kan? 3 pertanyaan. 3 jam udah nggak berasa kan? Oh iya juga. Nggak berasa. Nah, ini belum tahu ini beda dengan podcast lainnya. Iya sih, cemen ya. Beda. Nah, karena di akhirnya juga ada sesuatu hal yang, karena kan bahasa Inggrisnya tahu apa? Tofu. Nah, pasti. Ya itu kan tahu makanan, tapi tahu yang tahu. No. You know sedikit banyak tentang gue, dan akhirnya tentang banyak hal juga dari yang gue ngomongin, dan I know juga sedikit banyak hal tentang lu lagi di luar. Jadi you know, I know. Jadi you know, I know. Nah, gitu. Termasuk gue akan I know what card lu akan fine, exactly. Kita cari kartu lu. Ini gue berdoa aja nih ya. Udah. Minta dah. Ya udah boleh. Makanya kan kebaikannya nggak apa-apa. Ikan mani. Jadi gue akan nebak kartu lu. Oke. Lu bilang stop di mana aja ya? Stop sini. Oke, silakan diambil. Udah? Tunjukin ke kamera situ depan. Sudah? Udah ke penonton? Udah? Lu mau taruh lagi? Taruh lagi. Lu mau kocok? Apa diumpetin ya? Enggak, ada kocok. Oh gitu. Itu kartu doang kok. Ate pernah. Astagfirullahaladzim. Mau milih yang kanan apa kiri? Kanan. Kanan lu ya. Oh iya, kiri. Kanan lu. Iya. Untuk diambil apa dibuang? Diambil. Nggak dibuang aja. Buang aja. Kok lu menurut aja sih? Ya udah. Mau diambil apa dibuang? Terserah deh. Diambil. Bener. Diambil ya. Nggak, ini aja. Yang ini deh. Ya udah ini ya. Ya udah ini. Mau yang mana deh? Yang ini. Mau yang mana? Yang ini. Ini. Ya. Udah. Nih. Untuk pertama kalinya eksklusif, lu bilang ke depan kamera kartu lu tadi apa? 3 biru. Hah? 3 biru. Bukan 3 merah ya? 3 biru. 3 merah kali. 3 biru. Coba lu lempar ini ke situ deh, lempar pas, yang pas tapi yang pas. Yo coba itu dilihat. Ini. Belum tahu. Nggak bener nih.